Pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023 siang, Polres Manokwari Selatan gelar press rilis pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan tersangka MMY alias Musa, warga asal Manokwari yang berhasil digerebek oleh personil Polres di salah satu penginapan di Oransbari belum lama ini. Kegiatan yang boleh dikatakan untuk pertama kalinya dilakukan jajaran Polres Manokwari Selatan tersebut berlangsung di Mapolres Manokwari Selatan yang berada di Ransiki, ibu kota Manokwari Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres, AKBP Eliantoro Jalmaf, didampingi Wakapolres, Kompol Bambang Triyono, dan Kasat Narkoba, Ibtu Ilham Rahman. Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemusnahan barang bukti di halaman Mapolres. Terkait proses dan status hukum tersangka, simak video eksklusif selengkapnya berikut ini. Tes satu dua. Foto dulu atau bagaimana? Foto aja dulu. Sudah. Oke. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Teman-teman wartawan, pada hari ini tanggal 25 Oktober 2023 pukul kurang lebih 11 lewat, kita akan mengadakan press release terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkotika khususnya golongan 1 jenis ganja. Teman-teman, saya akan merilis kegiatan pengungkapan kasus tersebut, di mana pertama ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa akan adanya peredaran narkotika jenis golongan 1 jenis ganja ini di wilayah hukum Polres Manokwari Selatan. Dari informasi dari masyarakat ini kemudian ditindaklanjutin oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Mansel untuk memperdalam informasi tersebut, sehingga pada hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023, jadi Satuan Narkoba ini dipimpin langsung oleh Pak Kasatnya langsung, itu Ihlan Rahmat SH, bersama anggota Opsional Res Narkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi adanya rencana peredaran narkotika jenis ganja ini di wilayah Manokwari Selatan. Setelah diadakan penyelidikan dan penghentian kurang lebih dari hari Sabtu ya, Pak Kasat pada saat itu melaporkan ke saya, dan pada hari Selasa baru kita bisa mengungkap peredaran narkoba ini, di mana kita ungkap di salah satu hotel inisial OT di wilayah Oransbari, ya, salah satu penginapan di kamar nomor 4. Kita kemudian melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap diduga pelaku dalam hal ini sebagai pengedar di kamar atau penginapan nomor 4 di wilayah Oransbari. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukanlah beberapa barang bukti jenis ganja, antara lain ada 9 sachet atau plastik dengan ukuran bening sebanyak 9, 2 paket atau 2 sachet plastik bening ukuran kecil, dan 1 buah lintingan dengan jumlah berat sebanyak 307,1 gram. Adapun pelaku yang kita amankan sini 1 orang, dan dari informasi awal ini ada 2, tapi pada saat kita penyergapan kita bisa berhasil mengamankan 1 pelaku dengan inisial MMY, di mana yang bersangkutan ini bertempat tinggal di Manokwari, tepatnya di daerah Wosi. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, memang pelaku ini tidak sendirian, rekan-rekan dia bersama salah satu temannya inisialnya A. Itu diajak untuk dari Manokwari ke Oransbari. Nah, ini kita lagi dalam pelakunya ini yang atas nama A ini, kita lagi perdalam. Namun pada saat kita melakukan penyergapan atau penangkapan di hotel tersebut, yang inisial A pada saat itu tidak berada di tempat, sehingga kita berhasil mengamankan pelaku yang ada di tempat, yaitu MMY, ya, MMY,
Dan pada saat kita melakukan penyekapan, pelaku ini dalam keadaan mabuk, dan pada saat kami tes urin dan dinyatakan positif hasilnya dengan ada kandungan jenis ganja di kandungan air seninya. Untuk itu, sedangkan untuk ini rekan-rekan, untuk barang bukti ini sudah kita uji lab juga ya Pak Kasat Narkoba, kita uji lab dan memang sudah positif jenis narkotika golongan 1 itu jenis ganja. Nah, kita dengan berat 301,1 kg. Gram. Sementara itu rekan-rekan, jadi untuk pasal yang kita kenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurang lebih sebanyak 6 tahun. Mungkin demikian press release singkat dari kami. Oke, setelah ini kita bisa melakukan tanya jawab buat teman-teman wartawan untuk memperdalam atau untuk memberikan informasi yang lebih terang kepada masyarakat. Silakan, waktu dan tempat. Jen, kemudian ini jenis narkoba ini apakah dia berasal dari Papua atau dari luar Papua? Untuk sementara ini kita dalam masa pengembangan. Nanti Pak Kasat Narkoba sudah menyampaikan ke saya, nanti dalam waktu dekat tim akan bergerak keluar kota Manokwari, jelas keluar kota Manokwari untuk pengembangan kasus tersebut. Dan nanti hasilnya itu bisa kita pastikan barang ini berasal dari mana. Nah, sementara ini dalam proses pengembangan kami. Jadi kami sudah bentuk tim, ada 2 tim di jajaran Res Narkoba untuk melakukan pengembangan kasus ini. Yang satu tim akan mengikuti dari di luar kota Manokwari, dalam ini di luar provinsi Papua Barat. Yang satu tim akan standby-kan di sini untuk membantu membackup apabila barang ini akan datang masuk lagi. Target pelaku narkoba ini, ganja ini, target pelaku tuh akan disebarkan kemana? Ke kalangan pelajar ataukah dia bersifat umum? Yang jelas peredaran narkoba yang dibawa jenis ganja ini yang ada dibawa dari Manokwari ke Oransbari ini ya pengen diedarkan di wilayah Transiki, entah itu pelajar atau bukan pelajar, tapi jelas dia mencari konsumen di sini. Siapa pemakai-pemakai yang akan didistribusikan tersebut. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada juga pelajar yang akan menggunakan, tidak menutup kemungkinan. Tapi kita tidak menduga-duga, tapi di mana pasaran pemakai narkoba jenis ganja ini, narkotika jenis ganja ini banyak, di situ mungkin pemasarannya. Target dia penjualan satu linting berapa? Dari hasil penyelidikan berapa Pak? Asal? 100 satu linting. Satu linting 100.000. Tapi izin Pak, apakah ini sudah baru pertama kali tersangka ini membawa barang ke Pansel atau sudah berapa? Jadi ini saya jawab Ya. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan baru pertama kali. Tapi kalau untuk track record yang bersangkutan ini bukan barang baru, sudah dari 2022 sudah menggunakan. Oh, dia konsumsi dulu, ditanya. Ya. Habis itu dia jadi Semenjak pelaku. duduk di bangku kelas 2 SMA. Tadi jelaskan ada tim yang disiapkan di luar Papua Barat ya. Berarti ada dugaan ini ada sindikat yang lebih besar ya. Sehingga gini teman-teman, jadi setiap kasus kita akan mengembangkan kasus tersebut. Ini berasal dari mana, ini bandarnya dari mana, ini akan kita kembangkan. Sehingga kalau dibilang indikasinya dari mana, sementara ini memang tahap proses pengembangan kami belum bisa buka secara transparan dulu, karena memang ini dalam proses penyidikan lebih lanjut, dalam proses pengembangan kasus. Tadi kita tahu bahwa narkotika ini tidak sendirian, pasti ada jaringan-jaringan yang ingin kita ungkap. Yang jelas saat ini indikasinya bukan berasal dari kota Manokwari. Izin Pak Kapolres, yang tadi yang disampaikan itu 301 itu berat bersih atau berat ini? Ini berat yang sudah diukur. Karena sebelumnya 35,1 yang disampaikan Pak Kasat Narkoba waktu itu ya. Ya, mungkin kemarin itu ada salah persepsi. Kalau hasil timbangan yang kita tera di Pegadaian itu 300 semua ya, waktu disita 307,1. Oke. Setelah kita sisihkan itu 305,1. Berarti sebelumnya kesalahan ini ya? Ya. Oke, siap. Rencana kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan kapan? Kalau untuk Menilai? ya boleh Pak Kasat.
Jadi untuk sementara kita masih penyelidikan lengkapi berkas. Kalau tidak ada halangan, mungkin minggu depan ya kita sudah bisa tahap 1. Limpah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Pak Kapolres, pengakuan tersangka apakah ada barang bukti yang sudah diedarkan di Manokwari Selatan atau sudah dijual ke calon pembeli? Jadi dari hasil pemeriksaan memang belum. Ini baru tiba dan kami dapat informasi dan kita langsung melakukan penangkapan. Alhamdulillah belum sempat disebar, belum sempat didistribusikan atau dijual di wilayah Orasbari atau di wilayah hukum Polres Manokwari Selatan. Tapi yang jelas teman-teman, satu hal yang penting mungkin teman-teman ketahui, ini baru pertama kalinya Polres Manokwari Selatan untuk mengungkap kasus narkotika terutama jenis ganja. Izin kemudian terkait dengan lokasi itu tidak ada CCTV yang itu untuk mengungkapkan yang kasus inisial A ini. Belum ada CCTV di penginapan tersebut, ternyata sementara ini belum ada CCTV. Izin Komandan, kalau Orasbari jadi sasaran penjualan berarti di sana ada target pengguna. Sejauh ini apa kita mendapat informasi ada pengguna-pengguna di Mansel? Pengguna ada pasti. Kalau namanya barang masuk pasti sudah ada para konsumen yang menunggu. Namun memang sasaran kita tidak putus di pemakai, tapi kita memang kerja di bandarnya. Nah, kalau di pemakai ini mereka di sisi pelaku juga bisa dikatakan korban dari penggunaan narkoba ini. Sehingga kita lebih condong pengen mengungkap yang lebih besar lagi, terutama kita tarik ke bandarnya. Nah, sehingga kita memperoleh hasil. Jadi kita matikan bukan di pengedarnya, tapi kita matikan di bandarnya. Kita putuskan di situ. Pengakuan tersangka peran A ini seperti apa? Peran dari A ini seperti apa? Perannya Pak, silakan Pak Kasat Narkoba lebih detail. Kalau peran kita sebenarnya hasil keterangan dari tersangka si A ini kita belum tahu siapa, karena yang bersangkutan juga pelaku ini baru kenal. Artinya dari identitas si A ini kita bisa belum ungkap, karena yang bersangkutan pun juga tidak kenal si A. Alamatnya di mana, hanya sekedar mengetahui ciri-ciri. Jadi mungkin kita akan terbitkan DPO saja dengan si A sesuai dengan ciri-ciri yang tersangka sampaikan. Berarti mereka komunikasi, tersangka ini berkomunikasi dengan A melalui apa? Nah, jadi waktu kita melakukan penggeledahan, yang bersangkutan tidak ada identitas apapun, dompet maupun HP. Nanti setelah ada surat pemberitahuan penangkapan, surat SP2P untuk keluarga ketahui, baru kita bisa dapat identitas yang bersangkutan di kota. Dalam hal ini KTP kita sudah dapatkan. Ganja ini juga tersangka dari siapa kemudian? Hasil pemeriksaan sementara beliau diajak ikut ke sini oleh si A dengan tujuan hasil keterangan yang bersangkutan diajak kerja di sini, ada jualan uang, tapi perjalanan dari Manokwari ke Mansel ini yang bersangkutan sudah tahu ada ganja dalam mobil. Nah, cuma sampai sekarang si A ini kita belum tahu pasti siapa. Berarti ganja ini milik si A ya? Kami juga terlibatan si A, tapi kita belum tahu nih si A ini siapa, karena yang bersangkutan pun tidak tahu karena baru kenal juga. Berarti status tersangka ini bagaimana? Ya, kesimpulan dari kita pemakai sama pengedar. Nilai rupiah atau nilai Satuannya. Nilai rupiahnya. Nah, kalau nilai rupiah Pak Kasat Narkoba lebih tahu untuk Kalau jenis harganya. pasaran satu plastik ini 500. Ini total plastik ada 10. Cuma satu yang sudah dibuka, dipisahkan, dilinting, sudah sempat pakai. Per plastiknya berapa gram? Ini ada macam-macam jadi. Ada yang 31 ya, 31,75 gram, beda-beda. Ada uang tunai di situ, berapa uang tunai yang di situ? Ini uang tulis yang kita dapatkan itu 145. 145.000 ya? Menurut keterangan tersangka, kebetulan beliau tukang parkir. Ini hasil uang parkir, tapi kesimpulan dari penyidik uang itu ada kaitannya dengan pengguna narkotika. Tapi bukan hasil penjualan ya? Hasil penjualan dari kemarin sebelumnya
karena belum diedarkan. Yang bersangkutan tukang parkir di mana? Di Wosi samping Aneka Bangunan. Barang sitaan narkotika nomor B stret 748 garing R.2 titik 10 garing ENZ titik 1 garing 10 garing 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari menimbang A. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 91 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri perlu menetapkan status barang sitaan. B. Narkotika bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu dikeluarkan surat ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari. Memperhatikan surat pemberitahuan penyitaan narkotika dari penyidik Polres Manokwari Selatan nomor B garing 04 garing Romawi 10 garing res titik 4 titik 2 garing 2023 garing Sat Res Narkoba tanggal 12 bulan Oktober tahun 2023 atas nama tersangka Musa MMY alias Musa diterima dari tanggal 13 bulan Oktober tahun 2023. Dasar 1. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 2. Keputusan Jaksa Agung RI nomor Ket garing 027 garing JA garing 3 garing 1998 tentang syarat dan tata cara penetapan status barang sitaan narkotika. Menetapkan pertama, status barang sitaan narkotika berupa 9 bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis ganja dengan rincian kemasan 1A berat bersih 30,75 gram disisihkan sebanyak 1 gram untuk pengujian laboratorium, sisanya sebanyak 29,75 gram dimusnahkan di tingkat penyidikan. Kemasan 1B berat bersih 35,35 gram disisihkan sebanyak 1 gram untuk pembuktian perkara di pengadilan, sisanya sebanyak 34,35 gram dimusnahkan di tingkat penyidikan. Kemasan C1C berat bersih 29,25 gram dimusnahkan di tingkat penyidikan. Jadi izin rekan-rekan wartawan yang 1A dan 1B kita sisihkan 1 gram untuk pembuktian pengujian di laboratorium 1 gram untuk pembuktian di pengadilan. Kami lanjut. Kemasan 1C berat bersih 29,25 gram dimusnahkan tingkat penyidikan. Kemasan 1D berat bersih 35,80 gram dimusnahkan tingkat penyidikan. Kemasan 1E berat bersih 32,55 gram dimusnahkan tingkat penyidikan. Kemasan 1F berat bersih 27,90 gram dimusnahkan tingkat penyidikan. Kemasan 1G berat bersih 29,50 gram dimusnahkan tingkat penyidikan. Kemasan 1H berat bersih 27,75 gram dimusnahkan tingkat penyidikan. Kemasan 1I berat bersih 27,20 gram dimusnahkan tingkat penyidikan. Kemudian 2 bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja kemasan 2A berat bersih 22,50 gram dimusnahkan di tingkat penyidikan. Kemasan 2B berat bersih 4,0 dimusnahkan di tingkat penyidikan. 1 lintingan berisi narkotika jenis ganja berat bersih 4,55 gram untuk pembuktian perkara di pengadilan. Jadi untuk lintingan kita tidak musnahkan, akan dikirim tahap 2 bersama sisa dari uji lab sama 1 gram yang disisihkan untuk pembuktian. Kedua, segala sesuatu akan diubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini. 3. Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari sebagai laporan Kepala Kepolisian Resort Manokwari Selatan di Manokwari Selatan 3 arsip. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 16 Oktober 2023, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari selaku penasihat umum
Teguh Sendro Esa Hum. Demikian. Belum juga takut. Nanti mabuk.